Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala in kutiltum fi sabilillahi aw muttum la maghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan jika kamu terbunuh di jalan Allah atau kamu mati, niscaya ampunan dan rahmat dari Allah adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Tafsir nomor 511. Orang yang berperang dan mengorbankan jiwanya di jalan kebenaran tidak boleh dianggap mati, sebab ia memberikan jiwanya kepada Allah yang menguasai segala kehidupan. Ia boleh saja dianggap mati secara jasmani, namun secara rohani ia hidup selama-lamanya. Tafsir nomor 512. Sementara orang-orang munafik takut mati karena kekayaan dan harta benda yang harus ditinggalkan mereka. Sebaliknya, orang-orang mukmin yang mati syahid di jalan Allah akan mendapat sesuatu yang nilainya jauh lebih besar dari apa yang ditimbun orang-orang munafik dengan tamaknya, atau lebih besar dari apa yang dapat dikumpulkan oleh orang-orang muslim sendiri dalam bentuk kekayaan dan harta benda duniawi lainnya. Wala in muttum aw kutiltum la ilallahi tuhsyarun. Dan jika kamu mati atau kamu terbunuh, niscaya kepada Allah jugalah kamu akan dihimpun. Tafsir nomor 513. Kata pengganti kamu mencakup kedua-duanya, baik kaum munafik maupun orang-orang mukmin, sebab semuanya akan dikumpulkan di hadapan Tuhan untuk menerima ganjaran atau hukuman menurut keadaan masing-masing. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka karena rahmat dari Allah lah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka, dan seandainya engkau kasar dan keras hati, niscaya mereka akan bercerai-berai dari sekitar engkau. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan yang penting. Dan apabila engkau telah mengambil suatu ketetapan, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Tafsir nomor 514.
Kata-kata itu melukiskan keindahan watak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara perangai yang paling baik lagi menonjol ialah kasih sayang beliau yang meliputi segala sesuatu. Beliau syarat dengan kemesraan cinta kasih manusiawi, dan beliau bukan saja berlaku baik terhadap para sahabat dan para pengikut beliau, tetapi pula penuh kasih sayang dan belas kasih terhadap musuh-musuh beliau yang senantiasa mencari-cari kesempatan untuk menikam dari belakang. Terukir di dalam sejarah bahwa beliau tidak mengambil tindakan apapun terhadap orang-orang munafik yang hianat dan telah meninggalkan beliau pada waktu perang Uhud. Beliau malahan meminta musyawarah mereka dalam urusan kenegaraan. Tafsir nomor 515. Di samping hal-hal lain, Islam mempunyai keistimewaan dalam segi ini bahwa Islam memasukkan unsur musyawarah ke dalam asas-asas pokoknya. Islam mewajibkan kepada negara Islam mengadakan musyawarah dengan orang-orang muslim dalam segala urusan kenegaraan yang penting-penting. Rasulullah SAW biasa bermusyawarah dengan para pengikut beliau sebelum perang-perang Badar, Uhud, dan Ahzab, dan pula ketika sebuah tuduhan palsu dilancarkan terhadap istri mulia beliau, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, Rasulullah SAW mempunyai hasrat amat besar sekali untuk meminta musyawarah mengenai segala urusan penting. Umar radhiyallahu an, khalifah kedua Rasulullah SAW, diriwayatkan pernah bersabda, tiada khilafat tanpa musyawarah. Jadi mengadakan musyawarah dalam urusan penting merupakan perintah asasi Islam dan menjadi suatu keharusan bagi pemimpin-pemimpin rohani maupun pemimpin-pemimpin duniawi di kalangan umat Islam. Khalifah atau kepala negara Islam harus meminta saran dari orang-orang muslim terkemuka meskipun putusan terakhir tetap berada di tangannya. Syura atau musyawarah menurut Islam bukan suatu bentuk parlemen dalam artian yang dipakai di barat. Kepala negara Islam mempunyai wewenang penuh untuk menolak saran yang diajukan kepadanya, tetapi ia tidak boleh memakai wewenang itu seenaknya saja dan harus menghargai saran dari golongan terbanyak. Catatan kaki di ayat 160. Dalam ayat ini yang paling pertama disebut adalah mengenai kelembutan hati Rasulullah SAW. Seperti di tempat lain, surah ke-9 ayat 128. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bil mu'minina ra'ufun rahimun. Terhadap orang-orang mukmin ia sangat berbelas kasih dan penyayang. Sedangkan di ayat lain dinyatakan bahwa para sahabat radhiyallahu an tidaklah berkumpul di sekeliling Rasulullah SAW dikarenakan keserakahannya, dan walaupun Rasulullah SAW memberikan harta dunia kepada mereka, maka hal itu tidak akan menyebabkan para sahabat radhiyallahu an berkumpul di sekeliling beliau sallallahu alaihi wasallam seperti laron-laron. Walaupun demikian, dalam hal yang penting beliau bermusyawarah dengan mereka, akan tetapi keputusan tetap berada di tangan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan sesuatu, beliau sallallahu alaihi wasallam bertawakal kepada Allah. Dia akan menjadi penolong beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa